Pembelajaran yang kelima, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SD Negeri 1 Kaligondang, yaitu kelas 1 dengan tema kisah keteladanan para nabi dengan materi kisah Nabi Hud alaihissalam. Kisah Nabi Hud alaihissalam adalah kisah terakhir dalam materi Pendidikan Agama Islam di semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengenal dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Jadi peta konsepnya itu terbagi menjadi dua. Kita akan belajar yang pertama, dakwah Nabi Hud alaihi salam, bagaimana Nabi Hud ini mendakwahi kaumnya. Lalu yang kedua, meneladani dari kisah Nabi Hud alaihi salam. Memasuki materi ya, tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ad. Kaum Ad itu adalah kaum yang sangat sombong dan kejam. Mereka juga berbuat syirik, yaitu menyekutukan Allah SWT. Dan kebiasaan kaum Ad ini yaitu masih menyembah berhala atau patung-patung yang besar. Maka dari itu Allah SWT mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk berdakwah kepada kaum Ad. Dan sebagian besar kaum Ad ini tidak mau dan menolak ajaran Nabi Hud untuk beribadah kepada Allah SWT. Di situ kita bisa melihat ada contoh bagaimana itu kaum Ad itu menyembah berhala atau patung yang besar. Lalu bagaimana komunikasi pada zamannya Nabi Hud? Jadi Nabi Hud adalah putra dari Sam bin Nuh, yaitu cucu dari Nabi Nuh alaihissalam. Lalu ia menikahi Milka binti Madai bin Japet. Nabi Hud ini diyakini menjadi orang pertama yang berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Nabi Hud ini wafat pada usia 472 tahun, lalu dimakamkan di Bukit Pasir Merah di wilayah Hadramaut. Lalu apa keistimewaan kaum Ad ini? Jadi keistimewaan dari kaum Ad ini, tubuh kaum Ad itu kuat dan tinggi, lalu besar. Saat itu tidak ada satu kaum pun yang bisa menyamakan kekuatan dan kehebatan dari kaum Ad ini. Maka dari itu kaum Ad itu memiliki watak yang sombong lalu kejam. Mereka memiliki peradaban yang tinggi, pandai bertani dan berternak. Mereka juga tinggal di daerah yang sangat subur dan air sangat melimpah pada masa itu. Lalu kekayaan mereka pun banyak tiada terkira. Dengan kekayaan itu mereka pandai membangun gedung, rumah, dan istana yang sangat megah dan tinggi. Dan kaum Ad ini terkenal cerdas. Mereka tinggal di kota Iran antara negeri Oman dan Yaman. Kalau sekarang disebut kota Yaman. Lalu kenapa Allah memusnahkan kaum Ad ini? Jadi mereka menjadi kaum yang durhaka, yang tidak mau beriman kepada Allah SWT. Mereka menjadi pelopor penyembah berhala bernama Syamud, Syada, dan Al-Haba. Mereka juga senang berperang dan menganiaya kaum yang lain. Padahal Nabi Hud sudah sekian kali dan sekian lama mengajak mereka untuk beriman kepada Allah SWT. Karena itulah kemudian Allah menurunkan siksa bagi mereka. Selama 3 tahun negeri itu sudah didera dengan kemarau yang sangat panjang yang mengerikan pastinya. Namun peringatan Allah tersebut itu sama sekali tidak membuat mereka bertobat dan beriman kepada Allah. Mereka tetap menyembah berhala-berhala tersebut. Malah mereka menantang Nabi Hud untuk segera mendatangkan azab kepada mereka. Maka Allah pun akhirnya menurunkan siksa lain yang lebih dahsyat. Jadi siksa lain di sini yaitu Allah menurunkan selain bencana kemarau yang berkepanjangan selama 3 tahun, tapi menurunkan awan yang begitu hitam
dan pekat, lalu suara gemuruh serta angin topan yang menghamburkan seluruh kota kaum Nabi Ad ini. Lalu azab pun turun kepada kaum Ad. Sebelum bencana datang, Allah menyuruh Nabi Hud dan 7 orang pengikutnya untuk pergi menyelamatkan diri atau meninggalkan kaum Ad tersebut ke kota Hadramaut. Setelah dilanda kemarau panjang selama 3 tahun, tiba-tiba muncul awan hitam di langit. Fahdad adalah seorang wanita yang pertama kali melihat awan hitam itu. Dia langsung jatuh pingsan saking kagetnya dengan apa yang dilihatnya. Setelah sadar, Fahdad bercerita pada orang-orang, "Aku melihat awan hitam seperti meteor dari neraka." Awan hitam itu dituntun seorang laki-laki agar pergi menuju desa kaum Ad. Lalu bagaimana kita meneladani kisah Nabi Hud tersebut? Perilaku yang perlu diteladani dari Nabi Hud ini adalah beliau sejak kecil itu menjadi teladan atau contoh yang santun dan berbudi luhur atau berperilaku yang baik. Nabi Hud adalah Nabi yang selalu taat kepada Allah SWT. Lalu setelah Nabi Hud ini berdakwah, Nabi Hud tidak mudah marah meskipun kaumnya itu mengatakan dia itu gila, tetapi Nabi Hud alaihissalam tidak pernah membalasnya. Nabi Hud tetap sabar mendakwahi kaumnya. Jadi sifat yang bisa diambil dari keteladanan Nabi Hud adalah memiliki perilaku yang baik, sikap yang santun, dan sabar dalam menghadapi cobaan yang dideritanya selama mendakwahi kaum Ad. Mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan materi hari ini. Mohon maaf bila ada perkataan Ibu yang tidak pas atau tidak sesuai dan kesalahan dalam berucap. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap fokus belajar. Dan materi kisah Nabi Hud ini dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang kelima dengan materi kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam halaman 57, yaitu halaman terakhir pembelajaran PAI hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah peristiwa banjir besar berakhir, Nabi Nuh dan pengikutnya memulai kehidupan yang baru dalam keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa gangguan orang-orang kafir. Keturunan mereka kemudian menyebar ke berbagai wilayah yang luas. Ad adalah keturunan Nabi Nuh dan putranya Sam bin Nuh. Keturunan Ad kemudian dikenal sebagai kaum Ad. Kaum Ad bertumbuh tinggi besar, kuat, dan cerdas. Mereka tinggal di daerah dekat Yaman. Kaum Ad dianugerahi Allah daerah yang subur, sungai-sungai yang mengalir, kebun-kebun yang luas, dan hasil bumi yang melimpah. Kaum Ad pandai dalam tata kota dan pemerintahan. Mereka mahir membuat bangunan-bangunan tinggi, megah, dan indah dari gunung pasir di puncak-puncak bukit. Mereka juga membuat benteng-benteng yang kokoh dan saluran irigasi dan kolam-kolam. Ternak mereka pun berkembang dengan baik. Dengan anugerah Allah yang luas dan kerja keras mereka itu, kaum Ad menjadi makmur dan lebih maju dari kaum lainnya, serta lebih disegani. Hal ini membuat mereka sombong dan bermegah-megahan. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Pada mulanya, mereka adalah kaum beriman yang menyembah Allah. Lama-kelamaan, mereka mulai menyembah berhala dan patung-patung dari tokoh-tokoh mereka. Berhala yang mereka agungkan adalah Syamut dan Al-Hatar. Mereka menyerang kaum-kaum yang lain di sekitar mereka. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka berlaku kejam dan sewenang-wenang terhadap para tawanan. Kehidupan sehari-hari mereka kemudian dipenuhi maksiat, penindasan kepada yang lemah, dan kedurhakaan kepada Allah. Di tengah masyarakat yang rusak itulah, Nabi Hud alaihissalam diutus Allah untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga kaya dan terpandang di kalangan kaum Ad. Akhlaknya mulia, cerdas,
dan tidak terpengaruh oleh kerusakan kaumnya. Setelah sampai perintah Allah, mulailah beliau berdakwah mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Hai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas semua ini. Upahku hanyalah dari Allah. Nabi Hud berdakwah dengan sabar tanpa putus asa. Tak henti-hentinya mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah, agar mereka terhindar dari azab Allah, sehingga mereka tidak mengalami nasib yang sama dengan kaum Nabi Nuh. Tetapi kebanyakan kaum Ad tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud. Mereka bersikeras untuk tetap menyembah berhala. Mereka menganggap Nabi Hud lemah akal dan gila. Dengarlah Hud, sembahan-sembahan kami telah mengutukmu sehingga engkau menjadi gila. Ucapanmu ngelantur, kacau. Itu karena kau menghina sembahan-sembahan kami. Kami tidak percaya pada ucapanmu. Datangkanlah azab yang telah engkau ancamkan. Kami tidak takut sedikit pun. Nabi Hud mengadukan kepada Allah atas perlakuan kaumnya. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap para pembangkang itu. Kemudian Allah menurunkan musim yang panjang, yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur menjadi kering. Tanaman dan binatang ternak banyak yang mati. Kaum Ad dilanda kelaparan dan kehausan yang parah. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun. Nabi Hud terus mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Allah. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan menambah kekuatanmu. Tetapi kebanyakan dari kaum Ad itu tetap pada kesesatannya. Mereka memohon-mohon pada berhala itu untuk segera mengakhiri kemarau dan menurunkan hujan. Mereka tetap tidak mau menyembah Allah. Akhirnya tibalah ketetapan Allah, yaitu azab yang diancamkan kepada mereka. Muncul awan hitam membentang di langit. Gumpalan awan hitam itu sangat tebal dan luas. Orang-orang kafir melihat awan hitam itu sangat gembira. Mereka berlarian sorak-sorai menyongsong awan itu. Mereka mengira hujan lebat akan turun sebentar lagi. Sesembahan kita telah mengabulkan doa kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan segera hilang. Ternyata dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah azab dari Allah untuk orang-orang kafir. Terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Bertiup angin yang sangat kencang. Angin itu dingin sekali rasanya. Orang-orang yang semula berkumpul menyambut hujan menjadi panik berhamburan mencari perlindungan. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Tolong! Oh, dingin sekali. Ampun! Aku tidak tahan. Tolong! Orang-orang itu putus asa dan menyesal. Tetapi sudah terlambat. Angin dingin itu bertiup luar biasa kencangnya. Selama 7 hari 8 malam. Menumbangkan apa saja yang dilaluinya. Pohon-pohon, gedung-gedung megah, rumah-rumah, patung-patung, berhala, semua rusak porak-poranda. Setelah 7 hari 8 malam, topan itu berhenti. Negeri kaum Ad yang megah telah rusak binasa. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Tubuh yang tadinya gagah perkasa menjadi seperti batang pohon yang lapuk. Hanya Nabi Hud dan pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah dari azab itu. Mereka kemudian hijrah ke Hadramaut, membangun kehidupan baru di sana. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud wafat di tempat baru itu. Kisah Nabi Hud mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan, kepandaian, kekuatan tubuh yang dibangga-banggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan dan kesesatan kaum mereka mengundang amarah Allah. Kita harus menjadi umat yang maju dan kuat, tetapi jangan meninggalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah.